Pemeriksa yang memperoleh instruksi langsung dari Jeddah melakukan kendali mutu harian. Tiap potongan marmer yang telah disetujui diberi nomor kode untuk mengenali posisinya dalam mozaik akhir. Akurasi tinggi diperlukan dalam menempatkan braket baja, sehingga kolom bisa sejajar dengan horizontal maupun vertikal. Bagian-bagian lapisan kemudian bisa dibor dan dipasang. Karena beban kerja dan pendeknya waktu yang terjadwal, metode produksi massal baru juga diperlukan untuk memproses lempengan untuk kolom dasar. Mesin yang dikendalikan komputer dirancang untuk memotong semua bentuk berbeda dengan cepat dan akurat. Untuk merakit dasar, keempat sisi terlebih dahulu diluruskan dan diklem pada posisinya. Tepat tidaknya lempengan lain tergantung pada ketepatan pekerjaan ini. Setelah sisi-sisi itu disemen permanen pada tempatnya, lempeng yang tersisa bisa dipaskan. Pelepasan kolom selesai dengan penambahan cincin cetakan yang menggabungkan tiang ke dasar. Area lantai juga dipasangi tegel marmer Carrara dengan garis-garis lantai dekoratif yang menandai masing-masing shaft. Ada 8.000 bentuk 4 persegi panjang seperti ini. Masing-masing dibuat dari 67 tegel berwarna dari Italia, Spanyol, Portugal, dan Yunani. Pemasangan tegel dilakukan di atas hamparan pasir, bercampur semen, dan dipasang secara permanen. 75.000 meter persegi marmer dipasang pada lantai dasar perluasan, termasuk sejumlah ornamen berbeda pola, seperti yang ada di pintu masuk raja ini. Di bawah perintah istimewa dari pemelihara 2 masjid suci, areal atap dipasangi marmer Yunani putih yang dikenal sebagai Tasos. Marmer ini punya keistimewaan memantulkan panas. Marmer yang dipasang pada bagian bawah dinding dibuat dari rosa Portugallo yang dipadu dengan marmer merah mengelilingi areal atap. Skirting utama berada di dalam masjid dengan desain yang memadukan lengkungan kerai dengan ciri dekoratif tradisional pada arsitektur masjid. Marmer Italia Verde Cipollino yang digores dengan pola bunga-bungaan adalah salah satu dari 6 marmer yang digunakan untuk skirting ini. Elemen utama dipasang di dinding dengan braket logam, sedang braket lainnya ditautkan sehingga membentuk struktur yang permanen. Desain ini memasukkan ayat-ayat Al-Quran untuk menghiasi pinggir atas skirting. Ayat-ayat ini lebih dulu disalin pada mal oleh seorang kaligrafer. Marmer rosa Portugallo yang dipilih untuk dihiasi ayat ini dipoles dan dibentuk.
sebuah lembaran karet pelindung dilekatkan ke marmer dan mal ayat-ayat itu. Kemudian dilubangi sesuai bentuk huruf-hurufnya. Lalu pasir kuarsa disemprotkan pada bagian-bagian yang tidak dilindungi karet, sehingga tulisan kaligrafinya menjadi timbul. Latar belakangnya diperhalus, dan tiap detil secara cermat diselesaikan dengan tangan. Skirting ini mengelilingi seluruh dinding dalam perluasan, kira-kira sejauh 4 km. Dengan selesainya pemasangan marmer pada interior, perluasan Raja Fat sekarang tinggal tahap akhir pada karya ornamental. Ketujuh kubah di atas jalan masuk Raja Fat dihiasi dengan tegel keramik bagus, menciptakan desain relief bergaya tinggi yang diambil dari pola Mamluk tradisional. Tradisi dan keterampilan tinggi adalah tanda semua karya ornamental di perluasan baru. Untuk memulai tahap ini, pada tanggal 10 Jumaditsani 1412 Hijriah, pemelihara dua masjid suci membubuhkan tanda tangannya pada akhir dari 6 ornamen bulan sabit untuk meresmikan menara-menara baru. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji-pujian hanya untuk Allah, Tuhan alam semesta. Kita memujinya karena Dia telah memberi kita karunia. Allah yang membuat kita bisa melaksanakan pekerjaan ini. Maha besar Allah, penguasa dunia-dunia. Kita tidak berharap apa-apa, kecuali kemurahan hati Allah. Dan kita serahkan hal ini di antara perbuatan yang bisa diterimanya. Insya Allah. Banyak detail ornamental diperlukan untuk melengkapi interior masjid, termasuk sejumlah kerajinan kuningan tradisional. Sebuah bengkel kerja pesanan di pinggiran kota Jeddah dilengkapi dengan mesin tercanggih untuk memproses bertonton kuningan menjadi lampu, kepala kolom, dan perabotan lainnya. Mekanisasi dipadukan dengan tenaga kerja terampil menciptakan alur produksi yang sangat efisien. Dibutuhkan 2.440 kepala kolom dari 3 tipe berbeda, 11.600 lampu kuningan hias dari 4 tipe berbeda dirakit, dipoles, dan dikirim ke lokasi, hanya dalam waktu setahun. Bengkel kerja Kuningan juga memproduksi 2 tipe tabir hias. Salah satu tabir ini digunakan untuk menutupi pipa pendingin udara di dalam masjid.
tabir lainnya dipasang di jendela-jendela utama. Jendela yang terbuat dari kayu jati Burma berkualitas unggul juga dibuat di Jeddah. Dalam masa 3 tahun, 1.600 meter kubik dikeringkan dan disiapkan untuk dibuat jendela, pintu, dan tabir. Pabrik di Jeddah dilengkapi dengan mesin untuk produksi besar-besaran ribuan lembar kayu. Pengrajin juga disiapkan untuk melakukan pekerjaan yang rumit, misalnya ukiran pada tabir musrubiyah. Kemampuan para pengukir kayu diperlukan untuk membuat desain bunga-bungaan untuk sejumlah pintu masjid. Menggunakan metode konstruksi tradisional, masing-masing pintu dirakit dari 1.600 lembar kayu jati. Lembaran-lembaran itu dengan cermat dibangun menjadi bentuk dasar yang dirancang dijadikan satu, membentuk panel utama pintu. Gaya berbeda kerangka jendela juga dibangun dengan menggunakan gergaji ukir yang dipesan khusus. Setelah diamplas, semua kerajinan kayu ini dilapisi dengan pernis berulang kali. Di bengkel kerja lain di Jeddah, jendela kaca hias keislaman tradisional dibuat. Ada 240 jendela semacam ini yang diproduksi dalam 2 kombinasi warna. Kerajinan ini membutuhkan perawatan cat dan kesabaran. Satu jendela membutuhkan 3 orang dan membutuhkan waktu 3 hari untuk menyelesaikannya. Kaca kristal untuk tempat lampu masjid dikerjakan dengan tangan di bengkel kaca Bohemia, tempat seni kerajinan kristal termaju di dunia. Lampu kristal dan semua elemen lampu tersebut tiba di Madinah untuk kemudian dirakit. Semua kerajinan kuningan disepuh dengan emas untuk memudahkan perawatan. Prisma yang dipotong led kristal optik menghiasi badan lentera sentral. Sistem listrik dirancang berenergi rendah. Bola lampu tahan lama, memberi distribusi dan meminimalkan perawatan. Tiap lampu kristal terdiri dari 4.200 bagian, berukuran 7 meter dan beratnya hampir 2,5 ton. Pada akhir 1214 Hijriah,
ke-68 lampu hias tersebut berhasil dipasang. Perluasan baru mempunyai 65 gerbang masuk utama yang membutuhkan pintu berukuran raksasa. Pintu-pintu itu dibuat dari kayu jati Burma terbaik. Seluruh dunia harus dijelajahi untuk bisa menemukan sejumlah besar kayu yang dibutuhkan. Kayu-kayu itu dikapalkan ke pelabuhan Barcelona, Spanyol untuk diolah. Tiap balok ini adalah separuh pohon jati dewasa. Mesin yang dipadu laser dibutuhkan agar bisa memotong dan meraut dengan akurat. Sambungan yang lebih dalam harus dibuat karena pintunya dibangun dengan cara tradisional tanpa menggunakan sekrup atau lem. Lis utama disatukan dan sambungannya dibor lalu diberi pasak. Lantai papan Arab tradisional dipasang pada sebuah kisi kuningan yang membentuk bagian dari panel hias utama. Sementara, kerajinan kuningan ornamental untuk pintu dicor di sebuah pengecoran logam di Perancis. Merancang dan membuat cetakan untuk bagian tengah merupakan pekerjaan yang menantang. Perusahaan ini dikenal yang terbaik dalam pengecoran kuningan. Namun lembaran rumit dan besar ini menguji kemampuan seni mereka sampai maksimal. Hasil pengecoran dibersihkan dan permukaannya bisa disandblas ataupun dipoles. Semua harus diselesaikan dengan cermat agar mendapatkan hasil yang terbaik. Karena kuningan itu akan dilapisi dengan emas. Cacat terkecil pada hasil pengecoran akan semakin parah saat dilapisi emas. Jadi tiap bagian diteliti untuk memastikan kerajinan ini sempurna sebelum dikirim ke Barcelona untuk kemudian dipasang pada pintu. Semua aspek pembuatan pintu, dari memilih kayu sampai perakitan akhir, diawasi oleh tim pengawas yang bekerja langsung pada perusahaan konstruksi Saudi. Pintu dipasang dengan pin pada sisi bawah dan atasnya. Dan begitu seimbangnya, sehingga walau beratnya 2,5 ton, pintu ini masih bisa didorong dengan satu jari. Tahap akhir adalah memasang kaca berlapis emas pada jendela di atas pintu. Material kelas wahid dipadu dengan keterampilan luar biasa, membentuk rangkaian gerbang masuk yang mempesona menuju Masjid Suci.
Dinding perluasan Raja Abdul Aziz diterobos dengan gergaji pemotong batu, dan celah itu diperbesar untuk memudahkan melewati kedua areal. Yang paling mendesak adalah pembangunan batu buatan untuk koridor. Teknik khusus diterapkan dalam pembuatan dan pendirian batu untuk menjamin adanya transisi harmonis antara bangunan lama dengan yang baru. Dengan memasang derek jembatan terbesar di dunia, pembangunan parkir kendaraan bawah tanah di utara, barat, dan selatan masjid berlangsung dengan cepat. Dek 2 tingkat juga dirancang untuk menyediakan air wudhu dan fasilitas lainnya demi kenyamanan pengunjung. Sementara jembatan pejalan kaki darurat terus dilalui alur jemaah yang datang untuk memuji kebesaran Allah di Masjid Nabi Besar. Dalam perencanaan pembangunan dan perluasan baru, kenyamanan jamaah menjadi prioritas utama. Selama berabad-abad, pengunjung harus bertahan terhadap iklim yang kejam. Di musim dingin, cuacanya basah dan dingin. Di musim panas, suhu siang hari melampaui 50 derajat Celcius. Ratusan ribu manusia berkumpul, dan sengatan panas ini bisa menciptakan tingkat kelembapan yang membahayakan. Dari semula, pemelihara 2 masjid suci sudah meramalkan akan kebutuhan sistem kendali iklim yang terpadu. Di daerah pinggiran kota, instalasi pendingin raksasa telah dibangun menggunakan daur kompresi penguapan. Instalasi ini mampu menghasilkan ribuan galon air dingin per menit untuk melayani salah satu sistem pendingin udara terbesar di dunia. Air yang sudah didinginkan dipompa lewat pipa penyekat sepanjang terowongan serbaguna menuju masjid. Instalasi pendingin berjarak 7 km dari masjid dan pembangunan terowongan itu merupakan prestasi besar. Rutenya melewati daerah tak berpenghuni di bawah Wadi Atib. Kemudian di bawah kota menuju ruangan bawah tanah masjid. Pipa sepanjang 14 km membawa air dingin ke masjid dan kembali membawa air hangat ke instalasi pendingin. Pekerjaan yang dimulai pada awal bulan mulanya berlangsung cepat. Dalam 2 tahun, terowongan itu telah mencapai daerah pinggir kota. Di sini perkembangannya melambat saat bangunan-bangunan harus digusur dan kedalaman terowongan direndahkan untuk mencegah rute instalasi masa depan. Tanah longsor membuat penggalian berbahaya dan pekerjaan menopang sisi-sisi terowongan harus dilakukan siang malam agar proyek sesuai jadwal. Untuk meminimalkan gangguan pada kota, kabel telepon, saluran listrik, dan air dialihkan sepanjang jembatan darurat. Pada tahun 1410 Hijriah menjelang permulaan Ramadan, terowongan itu mencapai jalan di bawah Manakah. Jalan itu begitu dekat dan atapnya diterobos agar tim konstruksi bisa menggali lewat jalan dan melakukan penggalian terowongan. Bekerja dengan kecepatan tinggi, terowongan itu dibangun dan jalan diperbaiki dan dibuka kembali pada tanggal 20 Ramadan
saat datangnya gelombang jamaah haji. Pipa-pipa dipasang di suatu bagian terowongan menuju penggalian parkir kendaraan, lalu mencapai ruangan bawah tanah masjid. Di sini, air dingin melayani 86 unit pengolah udara raksasa. Ruang bawah tanah itu sendiri berfungsi sebagai pembuangan udara, dan secara konstan dialiri udara tersaring dan segar dari luar bangunan. Dialirkan ke tiap unit pengolah dengan kipas, udara disaring sebelum melewati jaringan koil tembaga. Air dingin bersirkulasi melalui koil sempit untuk mendinginkan udara. Turunnya suhu menyebabkan uap air di udara mengembun, menurunkan tingkat kelembaban di dalam masjid. Udara yang dilembabkan melewati sebuah pelemah bunyi, penurun suara gaduh, dan sepanjang jaringan saluran penyekat untuk kemudian disalurkan dari ventilasi ke dasar kolom. Sejuta liter udara dingin bisa dialirkan tiap detik, menjamin pasokan konstan udara murni ke segala penjuru masjid. Sistem berfungsi selaras dengan kubah geser yang tertutup saat pendingin udara bekerja dan terbuka untuk mendapat cahaya dan udara saat cuaca memungkinkan. Untuk membawa pendingin udara ke Masjid Othman, 2 unit pengolah dipasang di sebuah ruang bawah tanah di sisi utara. Saluran kemudian dikanalkan lewat dinding kiblah. Di perluasan Raja Abdul Aziz, lantai bisa dilepas untuk penggalian parit, tempat saluran udara, dan lainnya. Tapi agar sistem kendali iklim bisa bekerja secara efektif, 2 lapangan besar terbuka membutuhkan penutup yang bisa dibuka. Para insinyur mencetuskan jalan keluar hebat, yaitu dengan memasang payung yang sepenuhnya digerakkan mesin. Walau payung semacam ini sudah pernah dibuat, namun belum ada yang sebesar ini. Tiang payung dihubungkan pada sistem pendingin udara dan dilapisi marmer dengan perabot kuningan untuk membentuk keselarasan dengan interior masjid. Dinamo payung diturunkan dan dinaikkan lewat sistem pompa hidrolis di ruang bawah tanah. Kain tenunnya dari benang teflon istimewa menciptakan kain tipis yang sangat kuat, dengan keuntungan tambahan
bisa putih sendiri bila terkena sinar ultraviolet. Tiap payung meneduhi areal 300 meter. Bersama-sama, mereka menutup lapangan dan mendukung pendingin udara dengan cara serupa kubah. Tujuh kilometer dari sini, di instalasi pendingin, pasokan air dingin untuk sistem pendingin udara dikontrol oleh sebuah jaringan komputer dan matrik. Ruang kontrol ini berfungsi sebagai pelaksana terhadap ruang sistem kontrol bangunan otomatis di ruang bawah tanah masjid. Di sini, semua sistem kontrol iklim dan sarana lain dikoordinasikan. Di sisi tenggara masjid, komplek kantor proyek telah dibongkar. Pada bulan Zulqa'dah 1414 Hijriah, pemelihara dua masjid suci meletakkan batu akhir menandai penyelesaian proyek. Dengan perluasan baru, atas jasa pemelihara dua masjid suci, lantai dasar kini bisa menampung lebih dari 180.000 jamaah. Tangga berjalan menghubungkan areal atap yang bisa menampung 90.000 jamaah. Serambi akan menampung tambahan 450.000 jamaah. Di musim haji, hampir 1 juta jamaah haji bisa beribadah bersama-sama di Masjid Nabi Besar ini. Sistem suara canggih merilai kegiatan ibadah ke segala penjuru masjid dan azan ke segenap penjuru kota. أشهد أن لا إله إلا
Hanya dalam waktu 6 tahun, keinginan pemelihara 2 masjid suci terwujud. Semua yang membaktikan diri pada proyek spektakuler ini bisa melihat hasil akhirnya dengan penuh kepuasan. Saat mengetahui pekerjaan mereka adalah untuk menghormati Nabi Muhammad SAW dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian sajalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah dan tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Dan merekalah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.